Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Halo semua, kita bertemu lagi di KKBG Online Service. Pasti kalian mau mendengarkan cerita firman Tuhan dan pasti kalian juga mau memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Saya percaya kalian mau melakukan itu. Jadi kita akan melakukannya. Semua sekarang bisa berdiri, bisa duduk, yang penting bernyanyi dengan semangat. Oke? Kita mulailah. Kita nyanyi. Bertepuk tangan dulu semuanya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita ulang ya. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Engkau, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. 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 Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita ulang lagi ya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Semua bertepuk tangan untuk dirinya yang semangat. Sekarang kita mau bersiap untuk mendengar firman Tuhan. Ayo kita berdoa.
Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Dari awal minggu ini sampai akhir minggu ini, Engkau sudah menyertai kami, memberi kami kekuatan dan kesehatan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati agar kami dapat duduk diam, mendengarkan, dan dapat mengingat dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi KKBG. Hari ini semuanya Tante lihat sudah duduk manis ya, sudah siap dengar firman. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semuanya baik-baik saja kan? Oke, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang menghormati Tuhan dan pemimpin yang Tuhan pilih ya. Kisahnya kita bisa baca di 2 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 18. Dikisahkan tentang Elia. Nah, kalian pasti sudah sering dengar tentang Elia ya. Elia adalah orang yang takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan ya. Elia dipilih sebagai pemimpin oleh Tuhan. Satu kali Elia melawan nabi-nabi palsu. Kalian tahu apa yang Elia lakukan? Ya, Elia menyembelih lembu ya, lalu menaruhnya di altar ya, di mezbah. Nah, nabi-nabi palsu juga demikian, memberikan lembu dan menaruhnya di atas altar. Lalu Elia berkata bahwa Allah yang benar akan menurunkan api dari langit ya, dan akan membakar lembu. Itu akan membuktikan Allah siapa yang hidup dan nyata ya. Nah, menurut kalian ya, lembu siapa yang disambar oleh api? Apakah nabi palsu atau Elia? Betul ya, tentu yang disambar oleh api dari langit yaitu korban Elia, karena Elia percaya kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang nyata, sama dengan Allah yang kita sembah. Kemudian nabi-nabi palsu itu dimusnahkan karena mereka mengajarkan untuk menyembah Allah palsu ya, berhala, apalagi Baal, untuk menyembah apalagi Asyera. Oleh karena itu mereka dimusnahkan. Itu di zaman dulu ya. Untuk sekarang kita tidak boleh sembarang menyakiti orang, memukul orang, atau berkata yang tidak baik. Nah, setelah nabi-nabi palsu itu dimusnahkan, maka Raja Ahab dan Ratu Isabel juga meninggal. Nah, setelah raja dan ratu yang jahat itu meninggal, maka diangkatlah raja yang baru. Namanya raja siapa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Raja Ahazia. Nah, Raja Ahazia ini diangkat menjadi raja yang memerintah atas Israel. Tapi ternyata Raja Ahazia ini juga buruk, jahat, dan menyembah yang namanya Baal. Nah, Raja Ahazia suatu hari dia lagi berada ya
di kamar atas. Kemudian tiba-tiba terjatuh dan akhirnya sakit dan tidak bisa lagi bangun dari tempat tidurnya. Kemudian Raja Ahazia berkata, memanggil utusan pergi kepada Baal, ya. Kepada siapa? Kepada Baal, dan katakan, apakah raja akan sembuh dari penyakitnya? Tetapi malaikat Tuhan datang kepada Elia, ya. Malaikat Tuhan berkata, bangun, berangkat. Jadi Elia disuruh berangkat menemui utusan tadi dan katakan, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau pergi meminta petunjuk kepada Baal? Lalu kata Tuhan, apa? Engkau tidak akan lagi bangun dari tempat tidurmu, tempat di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti mati. Jadi Tuhan berkata bahwa Raja Ahazia akan mati. Kenapa ya? Coba. Kenapa Tuhan berkata kepada Raja Ahazia bahwa dia akan mati, dia tidak akan bangun lagi dari tempat tidurnya? Kejahatan apa yang dibuat oleh Raja Ahazia? Tentu itu adalah kejahatan yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Ya, kejahatan karena Ahazia lebih memilih menyembah Allah yang palsu dan tidak menyembah kepada Allah yang hidup, dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Nah, karena dia menyakiti hati Tuhan, maka Tuhan marah. Tuhan berkata seperti itu. Ingat, dosa akan membawa kepada kehancuran, ya. Upah dosa adalah maut. Nah, ingat, perintah Tuhan yang pertama apa? Coba lebih keras lagi. Perintah Tuhan yang pertama apa? Iya, betul. Perintah Tuhan yang pertama adalah jangan apa? Ada padamu Allah lain di hadapanmu, ya. Jangan sujud menyembah. Artinya apa? Artinya Tuhan mau kita semuanya hanya menyembah, percaya kepada Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Kepada siapa? Tuhan Yesus, ya. Jadi tidak ada Allah lain. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup hanya satu, namanya Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Raja Ahazia berkata, orang siapa yang kalian temui yang berkata seperti itu? Lalu berkatalah utusannya, dia pakai jubah bulu, pakai ikat pinggang, ya, ada ikat dari kulit di pinggangnya. Lalu Raja Ahazia tahu kalau itu adalah siapa? Yang pakai baju bulu, ikat
pinggang, kulit. Siapa? Betul, dia adalah Elia. Ya, lalu Raja Ahazia berkata, "Oh, Elia." Lalu disuruhlah prajurit, perwira, ya, bahkan 50 anak buahnya untuk pergi mencari Elia. Nah, karena Elia disertai oleh Tuhan, Elia dipilih oleh Tuhan, maka apa yang terjadi ketika perwira, prajurit, dan 50 tadi anak buahnya datang? Api turun dari langit, dari surga. Ya, tentu saat itu, wow, luar biasa ya Tuhan. Lalu terbakarlah semua prajurit dan 50 orang anak buahnya. Dan Elia berkata, "Tuhan kita ajaib ya. Tuhan kita dahsyat." Nah, sekarang Tante mau tantang. Ayo kita semua berdiri, kita mau tirukan bagaimana Elia berkata, "Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib." Ayo semua. 3, 2, 1. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Ya, tepat. Oke, sekarang bisa duduk lagi. Nah, kejadian ini terus-menerus berulang-ulang karena Raja Ahazia berusaha untuk menangkap Elia. Ya, dia berusaha terus, dia tidak bertobat, padahal Raja Ahazia sudah melihat kuasa Tuhan bekerja ya, menyertai Elia, tapi tidak kapok, tidak bertobat. Ingat, pertobatan itu akan membawa kita kepada keselamatan. Kalau kita bertobat, kita akan diampuni dan diselamatkan. Nah, anak-anak KKBG, ada 2 hal yang perlu kita ingat ya, dan kita simpan di dalam hati kita. 2 hal penting ini adalah, 1, kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Tuhan kita adalah siapa namanya tadi? Yes, Yesus. Selain Yesus tidak boleh ya. Jadi kita hanya pertama apa? Katakan, percaya dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kita harus menghormati Tuhan ya, dan pemimpin yang Tuhan pilih. Ya, kalau kita setia kepada 2 hal tadi, yaitu pertama kita percaya dan menyembah kepada Tuhan Yesus, yang kedua kita menghormati Tuhan, menghormati pemimpin yang Tuhan pilih, maka kita semuanya akan semakin disayang oleh Tuhan. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan selalu melindungi kita ya dalam hidup kita. Nah, apakah kalian tahu di hidup kita ini Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin? Ada yang bisa sebutkan siapa saja pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih? Siapa? Betul. Tuhan memberikan kita pemimpin di gereja, ya. Ada gembala, ada ibu gembala, ada siapa lagi? Ada pelayan-pelayan Tuhan.
ada guru sekolah minggu, ada kakak-kakak rohani kita. Nah, mereka semua itu adalah pemimpin yang Tuhan berikan, ya, untuk membantu kita agar kita bisa semakin mengenal Tuhan, kita bisa semakin mengasihi Tuhan. Nah, di kehidupan kita, di bangsa kita, Tuhan juga memberikan pemimpin. Contohnya, presiden, ya. Ada siapa lagi? Gubernur, wakil presiden, wali kota, atau di sekolah ada guru, ya. Semua Tuhan berikan dan kita harus menghormati mereka, ya. Walaupun terkadang mungkin ada hal-hal yang kita tidak setuju atau kita kurang sepaham, kita harus tetap menghormati mereka, menghargai mereka, ya, melalui perkataan kita, perbuatan kita, ya. Apalagi pemimpin-pemimpin rohani kita harus menghargai mereka. Kita harusnya berterima kasih kepada mereka karena mereka berjaga-jaga atas jiwa kita, ya. Mereka yang akan bertanggung jawab kepada Allah. Nah, kita harus mensupport mereka, memberi dukungan mereka agar mereka tetap bersuka cita, ya, tidak mudah menyerah, tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Nah, ingat, kalau kita menghormati mereka, berarti kita juga menghormati Tuhan, ya, karena Tuhan yang memilih mereka. Kita bisa mendoakan mereka supaya Tuhan memberikan kemampuan, ya. Nah, sekarang kita mau berdoa, ya. Kita lipat tangan, semuanya duduk tenang. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau tahu, Engkau memberikan kami pemimpin-pemimpin. Kami bersyukur Tuhan untuk pemimpin yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan menyertai mereka, memberikan mereka kemampuan agar mereka bisa kuat, mereka bisa melaksanakan tugas mereka dengan penuh sukacita. Berkati gembala kami, berkati pelayan-pelayan-Mu, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati bangsa dan negara kami Tuhan, berkati orang tua kami, berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ajar kami Tuhan untuk selalu hormat, untuk selalu menghargai orang-orang yang Tuhan pilih di dalam hidup kami. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu setia menyembah pada Engkau. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Oke, selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.